Selamat siang Pak Ristiawan. Jadi mungkin perkenalkan terlebih dahulu Pak, Bapak ini merupakan Presiden Direktur dari CIMB Niaga Auto Finance ya, betul ya Pak ya. Nah mungkin ada beberapa pertanyaan Pak. Kita dari Servo ID, mungkin bagaimana sih Bapak bisa melihat stabilitas keuangan di Indonesia ini terhadap sektor multi finance di Indonesia? Ya, kalau saya melihat yang tadi saya paparkan, di tahun 2022 Indonesia mempunyai atau bisa mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup lumayan baik, di atas 5%. Dan kalau kita lihat di tahun 2023, beberapa prediksi atau forecasting dari lembaga-lembaga dunia ataupun lokal memprediksi bahwa pertumbuhan di 2023 pun masih cukup lumayan kuat. Nah, dengan itu kita sangat optimis bahwa industri perusahaan pembiayaan khususnya akan tumbuh secara positif di tahun 2023. Jadi kalau Pak Presiden Jokowi selalu mengingatkan kita untuk sangat berhati-hati, kita pun sama melihat tahun 2023 berhati-hati tapi optimisme kita tinggi di tahun 2023. Dan tadi diucapkan oleh narasumber dari OJK juga bahwa perbankan akan meningkat sekitar 10%. Perusahaan pembiayaan menargetkan pertumbuhan bisnis dari 13 sampai dengan 15%. Oke, baik, terima kasih Pak. Nah kemudian nih Pak, satu lagi Pak, kan seperti kita tahu tahun 2024 mendatang kan pasti itu tahun pemilu ya, dimana sebelum-sebelumnya pasti banyak yang kampanye, banyak juga berarti kan yang mungkin memerlukan kendaraan operasional nih terkait dengan pembiayaan ya, multi finance. Nah itu bagaimana Pak untuk meminimalkan resikonya, karena kan kita tahu kampanye itu kan memerlukan sumber keuangan yang banyak ya. Nah nanti kalau misalnya mungkin tidak jadi atau kalah, nah itu gimana Pak? Oke. Jadi sekali lagi kita berbahagia bahwa 2024 sudah dimulai rangkaian pemilu yang akan dilakukan 2024 sudah dimulai 2023. Nah, dan seperti biasa pada setiap rangkaian pemilu itu kontraksi ataupun rangkaian domino efek positif terhadap pertumbuhan ekonominya akan jadi bagus karena mobilisasi lalu perekonomian akan berjalan. Nah, terkait dengan pembiayaan, kita sangat welcome, siapapun yang ingin mengajukan pembiayaan kita sangat welcome. Tetapi kita memang mengedepankan prinsip kehati-hatian. Ada berbagai informasi yang kita bisa dapatkan dari eksternal untuk bisa menganalisa kelayakan nasabah. Salah satunya adalah sistem layanan informasi keuangan ataupun SLIK. SLIK bisa kita pergunakan untuk melihat karakter nasabah, kemampuan pembayaran nasabah, dan juga kolateral yang dia miliki dan lain-lain. Nah, dengan berbagai macam informasi tersebut, kita bisa menganalisa dengan lebih prudent apakah calon nasabah tersebut akan kita beri pembiayaan dan tidak. Juga di SINAF mempergunakan tools yaitu scoring. So dengan sistem layanan informasi keuangan yang dari OJK dan kita punya internal scoring, kita bisa lebih menganalisa profil nasabah yang tepat kita berikan pembiayaan atau tidak. Dengan itu siapapun kita bisa biayai. Oke, baik, dengan kata lain mungkin SINAF ini sudah setidaknya membentengi diri ya Pak ya, dengan kehati-hatian dan dengan data-data yang bisa diperoleh ya Pak ya terhadap nasabah. Baik, terima kasih Pak kalau gitu waktunya. Selamat siang. Servo.id, Green, Learn, Grow.